Shalom, selamat pagi. Hari ini, Kamis 6 November 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Dan yang kedua, Yehezkiel 33 ayat 21 sampai 33. Ayat nats terdapat pada yang pertama, Yesaya pasal 48 ayat 9 berbunyi, "Oleh karena namaku aku menahan amarahku dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau." Dan yang kedua, Matius pasal 1 ayat 21 berbunyi, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Renungan berjudul Allah penuh kasih setia. Seorang hakim memiliki hak penuh untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Namun, ada kalanya sebelum hukuman dijatuhkan, sang hakim memilih untuk memberi kesempatan kedua. Kesempatan ini bukan diberikan karena pelanggar itu baik atau layak dibela, melainkan karena ada sesuatu yang lebih besar yang hendak dijaga, misalnya nama baik keluarga, keadilan yang lebih luas, atau janji yang pernah dibuat. Hal serupa kita temukan dalam firman Tuhan hari ini. Kitab Yesaya 48 ayat 9 menggambarkan bangsa Israel sebagai umat yang keras kepala. Mereka mendengar suara Allah, tetapi tidak taat. Mereka berulang kali memberontak dan pantas menerima hukuman. Namun, Allah tidak melenyapkan mereka. Ia menahan murkanya, bukan karena Israel layak, melainkan karena Allah setia pada janji dan perjanjiannya. Jadi keselamatan umatnya tidak pernah bergantung pada kelayakan manusia. Jika Allah hanya melihat pada kebaikan kita, maka tidak seorang pun akan selamat. Tetapi Allah memilih untuk mengasihi, karena Ia setia pada namanya sendiri. Allah menahan murkanya demi menjaga kemuliaan namanya, agar bangsa-bangsa mengenal bahwa Dialah Allah yang setia. Kesetiaan Allah ini mencapai puncaknya dalam pengutusan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam Matius 1 ayat 21. Yesus datang bukan sekadar menolong dari kesulitan hidup yang sementara, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nama Yesus menjadi jaminan pengharapan kita. Di dalam Dia, janji keselamatan Allah digenapi dengan sempurna. Melalui Yesus, kita yang seharusnya binasa diberi kesempatan kedua, bahkan hidup yang kekal. Karena itu, mari kita merespons kasih setia Allah ini dengan hidup dalam ketaatan dan penuh syukur. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah setia. Marilah kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah, rendah hati di hadapannya dan berlaku adil. Doa, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang besar. Kasih setiamu membuat kami hidup dan menikmati keselamatan. Tolonglah kami untuk hidup mendengar dan melakukan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Suryani. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.